Nah guys, kembali lagi di channel Apri Sitorus, di mana channel ini guys akan memberikan sebuah gambaran informasi terkait bagaimana keadaan kamu gitu. Nah, di siang hari ini guys, sebelum saya memberikan sebuah informasi atau gambaran terkait bagaimana keadaan kamu, saya tidak bosan-bosannya mengingatkan kepada teman-teman, apabila ketemu dengan channel saya, agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya, supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan sebuah informasi terhadap teman-teman gitu. Nah guys, di siang hari ini guys, saya akan memberikan sebuah informasi mengenai firasat gitu. Ada apa di balik firasat? Mulai dari firasat kamu, firasat dia, ataupun firasat pasangan kamu gitu. Akan tetapi guys, kartu yang saya pegang ini akan saya bagi tiga, dimana bagian pertama itu firasat terhadap untuk kamu, bagian kedua firasat untuk si dia, bagian ketiga firasat untuk orang ketiga gitu. Akan tetapi sebelum saya memberikan informasi terkait apa yang akan saya bicarakan tadi, kartu yang saya pegang ini guys bersifat general, dan informasi yang keluar melalui kartu ini terkadang memang bisa resonate, terkadang tidak resonate gitu. Tergantung bagaimana teman-teman untuk menyikapinya, apakah berpikiran positif atau berpikiran negatif. Semua saya kembalikan terhadap teman-teman. Saya hanya ingin memberikan gambaran dan informasi, bukan sebagai acuan ataupun keputusan, karena kartu yang saya pegang ini ibarat sebuah intermezzo doang guys. Kita mulai saja guys. Saya akan membagi tiga bagian gitu, sesuai dengan apa yang saya katakan tadi. Bagian pertama firasat terhadap kamu, bagian kedua firasat untuk si dia, bagian ketiga firasat untuk pihak lain gitu. Nah, untuk setiap bagian guys, saya akan mengambil 6 kartu gitu, dimana 6 kartu itu akan menggambarkan situasi kamu ataupun keadaan kamu. Apakah keadaan kamu sebelumnya atau sesudahnya akan mengalami sebuah perubahan atau tidak gitu. Begitu juga di bagian kedua, apakah mantan kamu ini merupakan ada perubahan atau tidak juga gitu. Nah, bagian ketiga ini guys akan saya berikan informasinya, apakah ada hal yang bisa saya ungkap di dalam bagian ketiga ini. Bagian ketiga ini bisa saya kategorikan pihak ketiga. Pihak ketiga ini dalam arti bukan sebagai perselingkuhan atau pihak lain, tetapi melainkan pihak yang sedang memberikan kamu situasi yang sangat urgent gitu, atau memang pihak yang membuat kamu merasa tidak nyaman gitu. Nah, langsung saja guys ke bagian pertama. Saya akan mengambil 6 kartu.
Nah guys, saya langsung saja memberikan sebuah informasi atau gambaran terhadap bagian pertama, di mana bagian pertama ini saya kategorikan firasat untuk kamu gitu. Nah, kartu pertama yang muncul untuk kamu, wow, saya melihat ada muncul kartu The Star, dimana kartu ini guys, firasat kamu itu seakan-akan memberikan sebuah reaksi terhadap saya, bahwasannya kamu itu ingin memperoleh kesempurnaan di dalam hidup kamu. Mulai dari kesempurnaan dari segi keuangan, kesempurnaan dari segi kebahagiaan, kesempurnaan dari segi kenyamanan. Saya berbicara dari segi asmara. Ini yang saya lihat. Seseorang yang sedang menyiram atau seseorang yang sedang menabur sesuatu, di mana yang dia tabur, di mana yang dia siram itu, dia beranggapan bahwasannya hal baik akan muncul terhadap dia. Hal positif akan muncul terhadap dia. Kamu sedang berharap seperti ini. Ini firasat kamu. Kamu seakan-akan firasat kamu itu berbicara, semoga di kemudian hari saya mendapatkan sebuah kebahagiaan walaupun memang status saya dalam keadaan kesendirian, atau memang status kamu ditinggalkan dalam kondisi toksik atau dalam kondisi ghosting, atau memang situasi kamu itu dalam sebuah hubungan LDR. Kamu berharap, kamu berhayal seakan-akan kedepannya firasat saya harus bahagia gitu. Ini memang jelas. Kartu ini pertama untuk kamu guys. Kesempurnaan, The Star. Dimana di dalam kartu tarot, siapapun orangnya ketika mendapatkan kartu ini, dia akan langsung merasa bahagia gitu. Mau kartu tarot apapun itu, ketika kartu ini duluan terbuka untuk kamu, pasti langsung bahagia. Karena kartu ini yang ditunggu-tunggu oleh semua orang gitu. Nah, kartu selanjutnya, iya, firasat kamu berbicara terhadap diri kamu, terhadap batin kamu. Semoga kedepannya saya harus bahagia, saya harus merasa nyaman gitu. Walaupun memang situasinya, kehidupan saya di masa lalu banyak rintangan, banyak proses yang harus saya hadapin, di mana proses itu sangat pahit, proses itu sangat sakit. Tetapi firasat kamu seakan-akan memberikan sebuah reaksi, di mana reaksi itu dengan ada kemunculan kartu pertama ditambah dengan kartu kedua, di mana kartu Six of Coin ini guys, dia menyimpulkan bahwasannya kartu ini seseorang yang senang berbagi, seseorang yang tidak akan lupa terhadap dirinya walaupun memang dia diberi bantuan terhadap orang lain. Bisa saya kategorikan ibaratnya kamu itu lebih banyak bersyukur daripada mengeluarkan kata mengeluh. Ini dia Six of Coin. Kamu bisa ngebayangin diri kamu berada di tengah-tengah, dan di sampingnya kamu suka berbagi terhadap orang. Berbagi dalam arti beramal, memberikan sesuatu gitu. Baik terhadap pasangan kamu lebih senang memberi terhadap dia daripada kamu menerima apa yang ada daripada dia gitu. Ini dia guys. Nah, kartu berikutnya, dengan kartu pertama kesempurnaan dan kamu senang berbagi, firasat apa yang akan muncul selanjutnya? Wow, muncul kartu The Wheel of Fortune. Dimana kartu ini guys, di dalam kartu tarot, perputaran roda waktu gitu, yang akan menjawab. Dia melakukan segala hal, tetapi dengan segala hal yang dia lakukan, dia menunggu kapan keputusan ini akan dia terima. Dia menunggu prosesnya kapan. Tetapi dengan kemunculan kartu pertama, dengan ditambah dengan kartu kedua guys, ini waktunya akan datang, akan cepat datang kepada kamu. Kesempurnaan hidup itu akan kamu peroleh.
kamu menunggu saja. Kenapa setiap kali saya membuka kartu dan saya membacakan untuk kamu, yang muncul itu kalau tidak king, kenaik, kalau nggak kenaik, kesempurnaan. Memang kamu itu akan mengalami sebuah kebahagiaan, tetapi tergantung pada diri kamu. Apakah kamu ingin melepas atau ingin mempertahankan? Ini dia guys. Nah, kartu berikutnya apa? Muncul kartu The Emperor. The Emperor ini bisa dilambangkan di dalam kartu tarot. Raja di atas raja yang sedang duduk di singgasananya, di mana dengan dia duduk di atas singgasananya menggambarkan seseorang yang bijaksana, seseorang yang bisa dibilang dapat memberikan solusi, dapat menerima saran atau masukan gitu. Nah, kalau saya mengkaitkan diri kamu terhadap keempat kartu ini guys, untuk kedepannya bisa saya bilang, bisa saya simpulkan bahwasannya untuk kedepannya kamu itu akan menjadi seseorang yang bisa dibilang sangat dewasa. Kenapa saya bilang sangat dewasa? Karena dengan proses yang kamu laluin di kehidupan kamu di masa lalu membuat kamu itu lebih berpikir antara yang positif dengan negatif. Akan muncul sebuah kesempurnaan hidup terhadap kamu, dan kamu akan menunggu yang namanya the wheel fortune, perputaran waktu. Atau memang sebaliknya, ada seseorang yang akan datang terhadap kamu dan dia akan memberikan kamu sesuatu, di mana sesuatu itu akan membuat kamu itu bahagia. Kamu tunggu saja kartu ini guys, pasti akan datang. Nah, kartu selanjutnya, iya, kenapa saya mengatakan bahwasanya di kehidupan kamu di masa lalu kamu sudah mengalami sebuah proses? Karena yang muncul kartu ini guys, Ace of Cups, memulai kehidupan yang baru, di mana kehidupan yang baru itu sesuatu hal yang harus dijalani dengan rasa kesakitan, dengan rasa kepahitan. Kamu bisa melihat pedang, di atas pedang ada apa? Mahkota. Dengan adanya sebuah mahkota, dia akan menghadirkan sebuah raja, raja di atas raja, di mana raja itu memiliki kebijaksanaan gitu. Ini dia yang akan kamu tunggu guys. Kamu tunggu saja, mau datangnya cepat atau lama, yang pastinya kamu akan bahagia. Tergantung dari mana keputusan kamu gitu. Ini firasat kamu. Kamu berhayal, kamu berharap, tetapi hayalan kamu, harapan kamu akan terlaksana. Semua akan sesuai dengan pemikiran dan ekspektasi kamu. Nah, kartu terakhir untuk kamu, wow, kelicikan. Apakah kamu yang selama ini melakukan kelicikan atau pasangan kamu yang melakukan kelicikan? Saya tidak fokus terhadap satu kartu ini, karena dari beberapa kartu yang lain menggambarkan kamu sebuah kebahagiaan. Kartu yang terakhir ini akan saya fokuskan terhadap kedua bagian. Apakah adanya kartu terakhir untuk kamu, kartu kelicikan? Apakah kelicikan ini diperbuat oleh pasangan kamu atau pihak orang lain gitu. Nah, saya akan mengambil bagian kedua gitu, dimana bagian kedua tadi saya mengatakan bahwasannya firasat si dia bagaimana terhadap kamu. Apakah dia berfirasat bahwasannya kamu yang berbuat licik, atau firasat kamu mengatakan dia yang berbuat licik gitu. Nah, kartu pertama guys, wow, ada muncul kartu terakhir saya ambil di bagian kamu, kartu kelicikan, dimana kelicikan ini dilakukan dengan cara misterius. Kartu The Moon, kerahasiaan, kemisteriusan, dimana dalam kartu tarot lambang atau
The Moon ini hanya dimiliki oleh zodiak Pisces gitu. Hal yang tidak bisa diduga dan menduga-duga. Kamu masih menduga-duga. Ini antara firasat kamu atau firasat dia saya gabungkan karena saya mengambil satu kartu ini. Seakan-akan menggambarkan atau menyimpulkan bahwasannya ada sebuah kelicikan di mana kelicikan itu masih menduga-duga, masih misterius gitu. Apakah dia bermain atau tidak gitu. Nah, kartu berikutnya. Wow. Muncul kartu King of Swords. Saya mengerti guys. Dengan munculnya kartu The Moon ditambah dengan kartu King of Swords, firasat dia bagian kedua untuk dia masih menduga-duga ini terhadap kamu. Karena tadi saya mengatakan bahwasannya ada kartu The Emperor gitu. Dimana kartu The Emperor ini raja di atas raja. Dia masih menduga-duga terhadap kamu. Firasat dia masih menduga-duga terhadap kamu. Apakah dengan kepergian saya, apakah dengan perbuatan saya seperti ini, dia akan ngebalas terhadap saya gitu. Apakah dia sudah ada yang mendekatin dia? Dia masih menduga-duga guys gitu. Ini kartu seseorang yang memegang pedang. Firasat dia seperti itu, mengatakan menduga-duga bahwasannya kamu akan ngebalas dia. Rasa sakit hati yang kamu terima itu akan kamu balas atau tidak. Ini firasat dia guys. Nah, kartu berikutnya. Wow. Ada kartu misterius, ada kartu seseorang memegang pedang, di mana pedang itu guys, banyak pedang yang akan dia hadapin nanti. Ini firasat dia yang mengatakan akan banyak terjadi sebuah masalah, di mana masalah itu sangat misterius dan dia akan kacau, dia akan bingung untuk menyelesaikannya. Ini masih hal misterius yang akan dia terima. Ini firasat dan batin dia berbicara. Kartu selanjutnya guys. Wow. Ada muncul kartu tongkat. Seakan-akan kartu tongkat ini saya kaitkan terhadap kartu The Moon. Hal yang misterius yang sedang dia pertahankan. Apakah perasaan atau sebuah tanggung jawab? Ini yang masih dia pertahankan. Firasat dia mengatakan seperti itu terhadap firasat kamu. Ada berbagai hal yang masih dia pertahankan. Tetapi yang saya bicarakan bukan dalam arti segi perasaan gitu. Intinya ada hal yang sedang dia pertahankan. Apakah yang dia pertahankan itu masih ada hubungan komunikasi terhadap anak atau komunikasi terhadap kamu yang berupa keuangan gitu. Nah, kartu selanjutnya. Wow. Sebenarnya kalau saya berbicara, tadi saya mengatakan hal yang dipertahankan itu berupa perasaan 50%, iya guys. 50% lagi tidak gitu. Karena dengan keluarnya kartu Strength, kartu ini melambangkan sebuah kekuatan. Apakah kekuatan yang dia miliki ini berupa tindak tanduk atau perbuatannya terhadap orang lain atau terhadap kamu? Hal yang dia pertahankan ini dia rasa masih kuat gitu. Tetapi dengan apa yang dia pertahankan ini misterius, tidak bisa diduga-duga. Nah, kartu terakhir untuk bagian kedua dia. Wow. Muncul kartu Queen of Swords. Saya mengkaitkan guys terhadap bagian pertama, terhadap kamu gitu. Bisa dibilang guys, firasat dan batin dia masih berkata bahwasannya dia masih kuat terhadap kamu. Tetapi
muncul kartu Queen of Swords, di mana kartu ini seakan-akan menggambarkan diri kamu di saat posisi dia masih kuat terhadap perasaan kamu, tetapi kamu sudah tidak mau mengenal dia, karena kamu akan datang ketika dia datang terhadap kamu justru datang terhadap dia membawa pedang gitu. Ini dia guys. Nah, bagian ketiga apa yang akan terjadi? Kartu pertama untuk bagian ketiga, wow. Ada kartu seseorang dan seseorang memegang sebuah piagam, di mana piagam itu sebuah melambangkan kebahagiaan, kenyamanan. Nah, kalau saya mengkaitkan antara bagian pertama dengan bagian kedua dengan bagian ketiga, seakan-akan menggambarkan bahwasannya bagian ketiga ini sudah menerima sebuah rasa kebahagiaan di dalam hati dia, karena selama ini dia memperjuangkan perasaannya dalam arti ingin merebut sebuah kebahagiaan dari orang lain. Dia bahagia di atas kebahagiaan orang lain gitu. Nah, kartu selanjutnya, wow, target dia tercapai guys. Saya tidak mengatakan bahwasannya bagian ketiga ini berupa perselingkuhan atau tindak tanduk dari bagian kedua guys, perselingkuhan dari pasangan kamu, tetapi dari aspek orang lain. Bisa saja rekan kerja, bisa saja orang yang berada di sekeliling kamu yang merasa dia tidak suka sama kamu gitu. Apa yang dia lakukan karena dia merasa sudah nyaman, bahagia, seluruhnya target itu sudah tercapai untuk dia guys. Nah, kartu selanjutnya, wow. Tapi kalau menurut saya dengan kemunculan kartu ini, dengan rasa target yang dia capai, ada sesuatu hal yang membuat dia seakan-akan berpikiran, saya akan buntu, saya akan merasa sebuah kebuntuan ini nanti gitu. Ini dia guys. Nah, kartu selanjutnya, Seven of Clubs. Antara kartu ini dengan kartu ini guys, saling tolak ukur dan tarik ulur dan saling berbanding. Dia merasa buntu, tetapi ada hal yang ingin dia serang juga. Nah, kartu selanjutnya, wow, kartu terakhir, wow, dia, wow. Memang ada guys pihak lain yang sedang waspada di sini. Dengan dia waspada, dengan dia berhati-hati, seakan-akan sudah terbongkar semua apa yang dia lakukan gitu. Sehingga membuat dia buntu dan memegang pedang. Ini yang ada di firasat dia. Saya sudah ketahuan, sehingga dengan apa yang ketahuan itu membuat langkah kaki dia menjadi waspada, berhati-hati. Dia penuh dengan kehati-hatian untuk saat ini. Oke guys, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.